Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 10 April berjudul Belajar untuk tidak bersandar pada diri sendiri. Ayat intinya diambil dari Matius 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Mari kita dengarkan penjelasannya. Juru selamat tidak memandang rendah akan pendidikan, karena apabila seorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabadikan bagi pekerjaannya, pikiran itu menjadi suatu berkat. Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang yang dari Nazaret itu. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri, lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Hal ini tidaklah didapat oleh pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia ini. Buah-buah kebijaksanaanlah yang didapat dari guru ilahi sendiri. Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Jamahan tangan diperlukan untuk membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Orang seperti itulah dipanggil Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya, dan diberikannya kepada mereka itu kesempatan bergaul dengan Dia. Tidak pernah ada seorang besar di dunia ini seperti Dia. Apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari juru selamat, mereka tidak lagi bodoh atau tak berpendidikan. Mereka menjadi seperti Dia dalam pikiran, tabiat, dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pekerjaan pendidikan yang tertinggi bukan hanya untuk menghubungkan pengetahuan, tetapi untuk memberikan tenaga yang penting yang diterima melalui hubungan pikiran dengan pikiran, jiwa dengan jiwa. Hanya hidup yang dapat menghasilkan hidup. Maka alangkah luar biasanya kesempatan mereka itu yang selama 3 tahun tiap-tiap tenaga pemberi hidup yang telah memberkati dunia ini. Melebihi segala kawan-kawannya, Yohanes, murid yang kekasih, menyerahkan dirinya kepada kuasa hidup yang ajaib itu. Ia berkata, "Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami." Dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 257 dan 258. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih
melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar untuk tidak bersandar pada diri kami sendiri. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa sumber kekuatan kami hanyalah Engkau sendiri. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menjadi serupa seperti Engkau, baik dalam pikiran maupun dalam tabiat dan karakter. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.